mengajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rifda Jafayu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SMP Negeri 1 Karimun, bersama dengan Ibu Hajah Salafati SPDMM. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya Bu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Begitu juga Ibu Ainun ya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Jadi di sini Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya adalah untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Nah, nantinya ada beberapa pertanyaan Bu yang harus Ibu jawab. Bisa kita mulai ya Bu ya? Silakan. Jadi pertanyaan pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik mungkin di instansi yang sekarang ataupun di instansi yang tempat sebelumnya Bu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Selama ini saya menghadapi itu, saya itu harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama benar biasanya. Saya menganggap ini sebagai dilema etika, kemudian juga bisa saja kita itu benar-benar melibatkan pertentangan antara benar dan salah. Kemudian biasanya saya itu selalu mengidentifikasi kasus sama-sama dari sudut pandang benarnya, salahnya, kasus dari siswa. Saya itu tetap melibatkan guru, wali kelas, kalau sudah sampai setingkat lebih tinggi biasanya ke BK. Jadi melakukan pendampingan dengan diskusi, dapat menyelesaikan masalah, kemudian setelah itu melakukan monitoring sampai di mana perubahan yang anak tersebut menyadari. Mulai itu kami melakukan dengan sedikit repetisi biasanya seperti itu. Ya baik Ibu, jadi intinya ketika Ibu mengidentifikasi suatu masalah itu, Ibu melihat dulu ini ada nilai kebajikan yang benar dan benar, atau ini merupakan rujukan moral, benar atau salah ya Bu ya. Ya baik, seperti itu. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang pernah Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya dalam mengambil suatu keputusan yang saya pikirkan pertama adalah untuk kepentingan orang banyak, jangka panjang, juga berpihak kepada mereka. Jadi dalam menyelesaikan kasus itu biasanya hasil akhir yang ingin dicapai itu saya selalu berdialog, berdiskusi, sama-sama mencari permasalahannya apa dan penyelesaiannya apa, seperti itu, sehingga dampak dari yang saya ambil itu bisa baik dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga insya Allah itu tidak ada pihak yang dirugikan kalau ini bisa dijalankan secara dengan tanggung jawab dan kebersamaan. Baik, berarti intinya Bu, ini semuanya mempertimbangkan untuk kebutuhan murid dan kebutuhan orang banyak ya Bu ya. Ya baik, kita lanjutkan ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, nah di sini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan sesuatu? Biasanya dalam prosedur saya itu mencari tahu dulu apa masalah tersebut. Masalah tersebut itu tidak hanya kalau misalnya ini kasus anak, tentunya mereka punya orang tua atau punya wali. Kalau misalnya tidak dapat diselesaikan oleh guru, wali kelas atau guru BK, biasanya sampai itu. Saya selalu menyarankan kepada guru saya mencari tahu dulu. Kalau memang bisa diselesaikan sama anak dan dia menyadari dan dia tidak, nanti kita lakukan pendampingan tidak mengulangi, itu biasanya akan selesai dengan baik. Kemudian juga kami selalu mencarikan solusi, trik-trik bagaimana anak ini kembali lagi bersama mengikuti lagi pembelajaran di sekolah dengan baik supaya dengan rasa nyaman dan tenang. Kemudian juga kita kalau dalam menghadapi masalah itu yang kita pikirkan adalah dampaknya apa yang akan berpengaruh. Kemudian juga yang terakhir, saya sebagai pimpinan selalu melakukan pemantauan dan refleksi. Makanya guru-guru selalu saya ingatkan di akhir dari pembelajaran selalu melaksanakan refleksi dalam pembelajaran. Namun kalau dalam menyelesaikan masalah juga perlu juga refleksi dari pihak sekolah, tentunya juga dari anak itu sendiri atau mungkin kasus-kasus yang melibatkan dari suatu instansi atau dari suatu satuan pendidikan. Baik, jadi langkah-langkahnya itu adalah yang Ibu selain melibatkan banyak orang ya Bu ya, melibatkan seperti pemangku kepentingan lah ya Bu ya. Misalnya kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan murid dan bersama wali kelasnya ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya sudah di tahap yang mungkin menambahkan mereka waktu kesiswaan, bahkan kalau memang ini komite, karena kita kan punya pemangku kepentingan komite, ada dinas pendidikan dan kebudayaan sekolah, ada pengawas yang selalu berkoordinasi dengan kami. Baik Bu. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, aturan-aturan yang berlaku yaitu di sekolah, di agama, di masyarakat, dan norma-norma serta nilai-nilai yang dihormati oleh suatu komunitas. Terutama karena kita di sekolah ya komunitas sekolah. Kemudian saya juga mempertimbangkan dampak positif bagi sekolah, ya, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baik Ibu. Jadi intinya memikirkan jangka pendek dan jangka panjang ya Bu ya, mempertimbangkan keputusan yang mungkin bisa memiliki dampak positif bagi sekolah tentunya ya Bu ya. Ya baik. Lalu Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama Ibu mengambil sebuah keputusan, hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam kasus dilema etika itu adalah perbedaan pendapat, masukan-masukan yang tidak sesuai dengan harapan, terjadinya kesenjangan, kritikan-kritikan. Biasanya saya ini memberikan rasa kepedulian dan kasih sayang. Saya lebih menekankan seperti itu karena yang pertimbangan saya itu yang membuat keputusan itu adalah untuk kebaikan bersama, tujuan bersama, berpihak kepada murid, dan juga untuk rasa tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, terutama di satuan pendidikan. Karena keputusan yang diambil ini untuk membawa dampak yang besar, yaitu mencapai suatu tujuan bersama di suatu komunitas satuan pendidikan. Baik, lagi-lagi ya Bu ya, kita memang dalam mengambil suatu keputusan itu memang banyak kali terjadi tantangan ya Bu ya, seringkali terjadi tantangan, tetapi walaupun terjadi tantangan, kita tetap harus bisa memilih
keputusan ini dengan bijaksana dan dengan hati-hati agar semua pihak itu tidak dirugikan ya Bu ya. Ya, oke baik Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal Ibu untuk menyelesaikan? Nah, kalau memang Ibu memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kalau saya itu ada dua. Kalau itu mendesak, biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan terbaik keputusan, dan tentunya saya tetap menelaah kebenaran masalah, mengidentifikasi masalah tersebut. Tidak hanya saya sendiri, saya punya tim biasanya, tergantung dari masalah tersebut. Siapa yang saya bawa ke sekolah, ke komite, orang tua, guru, BK atau kelas, atau mungkin guru atau tergantung dari masalahnya. Mengumpulkan dulu fakta informasi, baru saya mengambil keputusan. Kemudian kalau yang sifatnya tidak buru-buru, biasanya saya itu memiliki jangka waktu, jangka waktu untuk benar-benar disiasatkan lebih dahulu, dan biasanya ini untuk kasus-kasus yang sudah ada lebih ke pemantauan, monitoring hasil dari apa yang sudah diputuskan, ini ada tak terjadinya perubahan seperti itu. Misalnya sudah keputusan, saya akan melakukan monitoring, pemantauan, ini terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik, karena kita tahu berbagai sudut pandang, baik itu positif dengan negatifnya. Biasanya bagaimana satu masalah itu mau diambil dengan keputusan tercepat ataupun jangka panjang lambat, itu yaitu dengan musyawarah, dan kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan matang, itu akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Tentunya adalah dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi melihat urgent dan tidaknya ya Bu ya. Kalau memang masalah itu mendesak dan memang butuh penyelesaian secepat mungkin ya pada saat itu ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya untuk memonitoring atau penyelesaiannya seperti hanya bentuk refleksi atau apa, itu baru perlu jadwal ya Bu ya. Oke baik Bu. Lalu Ibu, selama Ibu menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, itu semua tergantung bidangnya. Yang saya katakan tadi, kalau memang kasus sederhana, biasanya cukup hanya beberapa orang atau di bidang tertentu, contohnya seperti guru, wali kelas, atau guru BK, atau mungkin wakil seperti itu. Tapi kalau sudah kompleks, tentunya harus melibatkan pihak-pihak yang lain seperti orang tua, komite, juga mungkin dinas pendidikan dan kebudayaan. Kita ada pengawas, atau juga mungkin kalau memang ada yang perlindungan hukum, juga kan ada MOU dengan pihak kepolisian atau pihak-pihak dinas perlindungan anak dan lain-lainnya, itu juga kita libatkan seperti itu. Kalau yang sifatnya kompleks, jadi intinya di sini bagaimana membuat satuan pendidikan itu merasa aman, nyaman, dan bisa mencapai sesuai dengan visi misi dan cita-cita sekolah yang menyenangkan. Iya baik Bu. Jadi intinya ya ada ya Bu ya yang membantu ya, tadi seperti Ibu katakan, kalau memang kasusnya bisa diselesaikan murid bersama guru atau wali kelas tersebut sampai di situ, tapi sudah apabila masalahnya ini sudah kompleks yang harus melibatkan ada kesiswaan mungkin ya Bu ya, atau tergantung dari masalahnya. Oke Bu. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya itu gini, itu pertama adalah perbedaan pendapat, kemudian juga tidak ada suatu hal itu sempurna, tetapi kita mengutamakan adalah nilai kebajikan, etika, juga ketelitian ya,
lagi, dan untuk kepentingan bersama itu yang diutamakan. Juga di sana untuk jangka panjang, lebih memikirkan jangka panjang masa depan dari suatu pendidikan, terutama adalah kita memegang prinsip dari selain nilai-nilai kebajikan juga untuk kepentingan berpusat pada murid, ya, untuk kepentingan suatu instansi untuk bersama. Baik Ibu, jadi intinya pembelajaran yang mungkin yang bisa Ibu ambil adalah dalam mengambil suatu keputusan itu ya memang kita harus memikirkan efeknya itu baik atau tidak untuk orang banyak. Lalu kita juga dalam mengambil suatu keputusan mungkin juga memang harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin itu saja wawancara kita pada pagi hari ini Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Saya doakan Ibu selalu sehat dan semoga selalu sukses ya Bu ya. Iya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Ibu Ainun, semoga bisa lulus CGP-nya di angkatan 11. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rifda Jafayu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 002 Karimun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya baik Bu, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya ya Bu untuk kita hari ini melakukan wawancara. Jadi Bu, ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang mana kami melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Ibu jawab ya Bu ya. Bisa kita mulai Bu? Boleh, silakan. Ya Bu. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu nantinya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita melihat di sekolah itu tentu pasti ada permasalahan. Permasalahan itu kita tengok apakah kasusnya itu ada dari segi hukum, apakah dari segi moral. Mungkin kasus-kasus di sekolah itu kita identifikasi dulu, apakah kasus itu benar, berlawanan dengan benar, atau benar salah, ataupun salah sama salah. Kita tengok dari segi hukumnya. Ya baik, jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini sebelumnya Ibu harus mengetahui apakah kasus tersebut benar atau benar tapi bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya, atau kasus tersebut benar dan salah yang merupakan kita sebut dengan rujukan moral ya Bu ya. Ya baik, lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita awali dulu dengan mencari dari masalahnya. Kita telusuri dulu apakah masalahnya ini masalah dengan siswa ataupun masalah guru, karena yang di sekolah itu kan ada siswa dan guru. Setelah kita telusuri permasalahannya, kita identifikasi. Kalau permasalahan guru kita identifikasi, kita carilah informasi dari kawan-kawan yang lain sama guru, baru kita tentukan mengambil keputusan. Baik, jadi pertama kita harus mengumpulkan data dulu ya Bu ya, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta mengapa kasus tersebut terjadi seperti itu ya Bu ya. Baru nanti dari kasus tersebut bagaimana penyelesaian selanjutnya.
Ya baik Ibu. Lalu pertanyaan ketiga nih Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya berkoordinasi dulu dengan kawan-kawan, berdiskusi, bekerja sama tentang masalah ini, kemudian baru mengambil solusinya. Solusi yang kita ambil ini tidak boleh merugikan siapapun. Baik, berarti ada kepentingan, pemangku kepentingan ya Bu ya, seperti mungkin berkolaborasi ya Bu ya, iya, dengan pihak lain ya Bu ya. Baik Bu, lalu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus di sekolah atau di dilema tadi, kita harus menengok kasus itu urgent atau tidak. Kalau kasus itu urgent, kita harus mengambil tindakan secara cepat dengan melibatkan yang ada pemangku di sekolah ini. Misalnya kalau memang berhubungan dengan guru, harus melibatkan komite, ya kita libatkan komite. Kalau harus berhubungan dengan siswa, melibatkan orang tua murid, harus kita libatkan orang tua murid. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, kita harus berkoordinasi juga dengan atasan kita, atau tidak dengan dinas pendidikan. Yang jelas pengambilan keputusan ini harus bijaksana. Baik, benar sekali ya Bu ya. Jadi memang di dalam pengambilan keputusan ini kita memang harus hati-hati ya Bu ya. Hati-hati dan bijaksana, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan orang lain ya Bu ya. Berarti kita memang harus memberikan dampak yang positif kepada orang banyak, terutama kepada mungkin murid ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya, tantangan tadi Ya. tantangan itu kadang-kadang mungkin orang beranggapan kita mengambil keputusan itu tidak adil. Ada yang beranggapan demikian, oh kepala sekolahnya tidak adil. Tetapi pada prinsipnya kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan itu tidak adalah berpihak kepada siapapun, pasti berpihak kepada orang banyak dan tidak merugikan satu pihak. Iya. Berarti intinya memang harus adil ya Bu Iya, ya. adil. Keadilan itu perlu ya Bu ya. Sangat perlu. Jadi kendala yang Ibu alami mungkin banyak pihak mungkin yang mengatakan bahwa keputusan ini tidak adil. Iya. Ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, lalu Bu, pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kalau misalnya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Tergantung kepada permasalahannya. Kalau permasalahannya memang bisa diselesaikan pada waktu itu, kita tidak membuat jadwal untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau permasalahannya memang harus atau membutuhkan jadwal dan melibatkan orang-orang tertentu, kita akan atur. Misalnya melibatkan wakil kepala sekolah, atau melibatkan komite sekolah, atau melibatkan, kalau permasalahannya harus melibatkan orang luar yang berhubungan dengan kita, atau mitra kita seperti puskesmas, ataupun paguyuban yang kita libatkan. Ya baik, jadi dilihat dari urgent atau tidaknya ya Bu ya. Kalau memang masalah itu memang harus diselesaikan pada saat itu juga, berarti langsung diselesaikan. Tetapi kalau misalnya mungkin urgentnya itu tidak terlalu Harus gitu ya Bu ya, berkoordinasi harus dulu berkoordinasi dengan pihak lain, berarti ada jadwal yang dilakukan ya Bu ya. Oke baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu atau yang bisa melibatkan, yang kita libatkan dalam pengambilan menyelesaikan permasalahan di sekolah, biasanya saya melibatkan yang mewakili saya lah. Kalau di SD itu kan tidak ada namanya wakil kepala sekolah, cuma ada wakil mewakili guru. Kemudian juga kita biasanya melibatkan komite sekolah
Kemudian kita juga bisa melibatkan pengawas binaan di sekolah kita. Yang jelas kita mengambil keputusan atau menyelesaikannya itu harus berdiskusi dan bermusyawarah dan bekerja sama. Baik Ibu, berarti ya intinya memang harus berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan ya Bu ya, lalu berdiskusi dan bermusyawarah ya Bu ya. Baik Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Keputusan biasanya diambil kalau saya pribadi ya di sekolah kalau ada permasalahan. Yang pertama dulu kita harus menyikapi permasalahannya. Yang kedua kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin itu harus bijaksana dan adil. Kemudian keputusan itu tidak boleh merugikan siapapun. Kita harus mengambil keputusan demi kebaikan bersama dan demi majunya sekolah kita. Baik, jadi saya mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran yang Ibu dapatkan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan adalah yang pertama kita harus adil ya Bu ya, dalam mengambil keputusan harus bijaksana dan hati-hati, juga keputusan itu harus berpihak kepada murid dan tidak merugikan kepada siapapun ya Bu ya, demi kemajuan sekolah bersama ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu pengalaman yang Ibu berikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya ya Ibu. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah untuk gapai cita-nya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Pendidikan dari Bapak kita, Ki Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah untuk gapai cita-nya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila.